inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saya baca ulang, tolong disimak. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau kita lihat di dalam kegerakan Kisah Para Rasul, kita melihat satu kegerakan misi. Kalau boleh kita memberikan satu tema, ya, Tuhan membuka pintu-pintu. Saudara, melakukan pelayanan misi adalah melakukan satu pelayanan yang impossible. Pelayanan yang ketidakmungkinan. Pelayanan yang membutuhkan intervensi daripada Allah semata. Tetapi ending daripada pelayanan itu, semua menjadi satu kemungkinan. Saudara, kita bisa mengidentifikasikan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam zamannya. Itu dilakukan dari desa ke desa, yang tenang, yang teduh di wilayah Palestina. Saudara, oleh sebab itu, karena alasan ini, pada waktu kita membaca Kisah Para Rasul, kita sangat terkejut, saudara. Ternyata, ya, hampir semua gereja yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul berada di daerah perkotaan. Ada satu pergeseran yang sedang terjadi. Ada seorang sejarawan yang sangat terkenal, Wenny Mix, menulis di dalam satu dekade setelah penyaliban Yesus. Dia mengatakan budaya desa Palestina sudah ditinggalkan dan digantikan dengan budaya perkotaan Yunani Romawi sebagai ladang pelayanan dan kegerakan daripada orang-orang Kristen pada masa itu. Saudara, kita lihat di dalam konteks kegerakan misi global saat ini. Kalau dulu kita melihat dari kegerakan Eropa Barat menuju ke Asia, maka sekarang terjadi satu kondisi yang terbalik. Sekarang Asia bergerak dan masuk ke Eropa dan Barat untuk menginjili mereka kembali. Karena di sana sudah terjadi keruntuhan yang luar biasa. Gereja-gereja sudah menjadi masjid-masjid di Eropa. Saudara, gereja dimulai di Yerusalem, kemudian terus bergerak dan menyebar ke kota-kota yang ada, termasuk Samaria, termasuk Damaskus, termasuk Kaisarea, termasuk Antioquia di Syria. Saudara, ada Antioquia di Pisidia, ya. Setidaknya, saudara, di dalam kegerakan itu ada 40 kota yang kita bisa perhatikan dengan cermat. Di kota-kota yang berbeda yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul. Sudah kita lihat dari Antioquia, Paulus dan timnya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bahkan, saudara, catatan yang diberikan dalam Kisah Rasul pasal 13 sampai pasal 28, akhir daripada Kisah Para Rasul, hampir meliputi seluruh wilayah, ya, menurut geografi kuno di dalam konteks pada masa itu. Jadi sekitar tahun 56, saudara, Masehi itu, Rasul Paulus bisa menulis satu kalimat di dalam Roma pasal 15 ayat 19 yang mengatakan, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, ya, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara, ini merupakan satu pencapaian yang ketidakmungkinan, pencapaian yang luar biasa. Semua yang serba terbatas di dalam zaman Paulus. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil, dana terbatas, tidak ada ATM pada masa itu. Tidak ada warung-warung yang bisa dibuka pada masa itu. Tetapi kita lihat semangat dan kegerakan misi di dalam zaman itu bisa mencapai begitu banyak kota. Karena ada orang yang punya hati dan komitmen untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Misi bisa dikerjakan kalau orang itu melekatkan hatinya kepada kehendak Tuhan. Misi tidak mungkin kita bisa kerjakan tanpa kita sungguh memahami dan berorientasi kepada kehendaknya.
dalam 2 pasal, Kisah Rasul pasal 13 dan pasal 14, Lukas menggambarkan pelayanan Paulus di 6 kota yang berbeda. Dimulai dan diakhiri di Antioquia. Di Antioquia di Syria, yang pertama kita lihat sebuah satu keputusan untuk mengutusnya. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai 5. Seorang misionari yang saleh yang melayani di India dan Persia yang bernama Henry Martin. Dia pernah mengatakan kalimat yang cukup singkat tetapi bermakna, bahwa Roh Kristus adalah roh misi. Dan jika kita semakin dekat kepada Kristus, semakin kuat spirit atmosfer misionaris di dalam diri kita. Orang-orang yang tidak pernah tergerak hatinya untuk melihat jiwa-jiwa, menunjukkan ada satu kondisi rohani yang sangat kronis yang tidak pernah mendekatkan hatinya kepada Kristus. Saya sangat sependapat dengan sang misionaris yang melayani di India dan Persia yang bernama Henry Martin ini. Orang yang terus bergerak dan bergerak terus di dalam dinamika Roh Kudus. Kalau orang itu terus melekatkan dirinya kepada Kristus. Paulus, Barnabas memiliki pengalaman semacam itu ketika mereka melayani di Antioquia. Mereka dipanggil oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada dunia Romawi. Saudara, ada begitu banyak orang-orang yang bisa keluar masuk gereja, tetapi mereka tidak pernah peduli terhadap jiwa-jiwa yang kosong tanpa Kristus. Ada sesuatu yang betul-betul harus menjadi satu refleksi yang dalam dan panjang. Jika denyut kehendak Allah itu tidak kembali menggetarkan hati kita untuk melihat jiwa-jiwa yang kosong yang akan binasa. Paulus, dia tidak pernah membiarkan hatinya kosong. Sampai dia mengatakan dalam Roma pasal 1 ayat 13-14, aku berhutang baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi, orang yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, kepada siapapun yang tanpa Injil. Paulus berhutang untuk melakukan sesuatu untuk hidup mereka, untuk dibawa kepada Kristus. Awal di dalam merintis pelayanan alumni, hanya satu kerinduan saya. Alumni habis untuk misi Tuhan. Itu komitmen awal saya pada waktu memulai puluhan tahun yang lalu mengelola pelayanan alumni. Saya tidak mau kalau alumni hanya kumpul-kumpul saja. Saya merindukan habis menangkap kehendak Allah, pergi dan berbuat sesuatu dan berdampak hidupnya. Tetapi menjadi suatu keprihatinan kalau alumni hanya hidup untuk dirinya sendiri. Diberkati untuk dinikmati bagi dirinya sendiri. Enggak ada gunanya. Tidak punya makna hidup semacam itu. Engkau menikmati kesenangan kesementaraan, tetapi engkau sedang yang kau perlu pikirkan. Engkau di dalam bahaya besar karena ada satu pertanyaan Tuhan yang kau harus jawab. Apa yang kau sudah lakukan untuk hidupku yang sudah berkarya bagi hidupmu? Pengorbanan kita, kerelaan kita sebesar apapun tidak mungkin bisa membalas apa yang Tuhan sudah lakukan untuk hidup kita. Apalagi kalau kita bermain-main dan seenaknya saja mengelola hidup ini tanpa pernah bersentuhan kepada kehendak Tuhan yang terus menjadi bagian orientasi kegerakan hidup kita.
Yerusalem menjadi pusat pelayanan kegerakan misi Allah awalnya. Dan seorang yang bernama Petrus menjadi tokoh kegerakan utama di dalam kegerakan kisah para rasul. Ya. Setelah itu terjadi satu perubahan yang sangat dahsyat. Pergerakan di Antioquia di Syria menjadi satu pusat pelayanan yang baru. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 19. Dan Paulus kemudian menjadi satu pemimpin baru dalam kegerakan misi sampai menjangkau dunia Eropa pada masa itu, yaitu kota Filipi. Saudara, Lukas mencantumkan 5 orang yang berbeda yang melayani di dalam gereja yang ada di Antioquia di Syria ini. Orang yang bernama Barnabas disebutkan, yang kita bisa baca di dalam pelayanan dan kegerakan kisah para rasul pasal 4 ayat 36 dan seterusnya, kisah rasul pasal 9 ayat 27 ya. Tatkala Paulus mengalami pertobatan dan ditangkap oleh pekerjaan Roh Kudus yang begitu ajaib. Dan juga kita lihat di dalam kisah rasul pasal 11 ayat 22 sampai 26. Orang yang kedua yang disebutkan dicatat dalam kegerakan misi mula-mula di dalam kegerakan ini adalah Simeon yang disebut Niger, yang mungkin berasal dari Afrika. Berarti Injil bisa menjangkau sampai ke sana. Itu sebabnya dia dijuluki si hitam, saudara. Juga Lukius, orang yang ketiga, yang berasal dari Kirene, dan mungkin dia merupakan salah satu pendiri daripada gereja di Antioquia. Kalau kita melihat kisah Rasul pasal 11 ayat 20. Dan orang berikutnya bernama Menahem, yang merupakan teman dekat atau mungkin saudara angkat yang diadopsi ya oleh orang yang bernama Herodes Antipas, saudara, yang membunuh Yohanes Pembaptis. Itu orang yang keempat. Dan orang yang kelima adalah Paulus sendiri. Nama terakhir ini dalam daftar yang ada segera menjadi yang pertama dalam seluruh kegerakan misi yang ada. Orang-orang ini melayani sebagai nabi dan pengajar di dalam gereja setempat. Orang-orang ini membantu meletakkan dasar dari gereja Antioquia yang baru, tetapi yang memiliki hati misi. Pada waktu Paulus dan Barnabas diutus pergi, mereka sama sekali tidak mau menawar kehendak Allah itu. Karena gereja mereka baru mendapatkan kader yang baru, mereka bisa mengatakan kepada Tuhan, kalaupun Tuhan utus, kira-kira salah satu saja, Pauluskah atau Barnabaskah? Tetapi saudara, yang terjadi di sini, gereja ini tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada Roh Kudus, dan menyerahkan sepenuhnya Paulus dan Barnabas ke dalam Roh Kudus untuk memimpin dalam kegerakan lebih jauh. Dan mereka percaya gereja Antioquia, yang dimana awal kegerakan dan penanaman gereja misi ini akan dipimpin oleh orang-orang yang baru, tetapi ada di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini, ya, Allah memanggil Paulus untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. Coba perhatikan, pada waktu Ananias diminta untuk berjumpa dengan Paulus di dalam kisah Rasul pasal 9 ayat 15, dia menolaknya. Ayat 12 dan sebagainya, dia menolak. Dia takut, dia tahu siapa orang ini. Tidak satupun seorang murid Kristus berani menginjili Paulus pada waktu itu. Seorang yang dikenal ganasnya luar biasa, pembela agama Yahudi. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat 15? Tuhan punya rencana untuk Paulus dan memakainya dalam kegerakan penginjilan bagi bangsa-bangsa lain. Tidak ada satu rencana Tuhan yang bisa gagal di dalam hidup Paulus. Walaupun Paulus awalnya adalah orang yang begitu jahatnya. Ini menunjukkan apa? Misi sangat bergantung kuat kepada kedaulatan Allah. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menembus daerah-daerah yang begitu sulitnya dengan penglihatan kacamata biasa. Gereja pada waktu itu mengkonfirmasi panggilan misi Paulus
panggilan misi Barnabas dan mengutus mereka untuk pergi melayani. Ini adalah pelayanan Roh Kudus yang bekerja melalui gereja lokal untuk melengkapi, untuk mengutus orang percaya dan untuk pergi dan melayani. Saya pikir malam ini tidak mungkin terjadi Perkantas mengutus orang yang bernama Monica. Kalau gereja sadar akan panggilannya, maka gereja yang mengutus mereka. Saudara, berbeda dengan banyak lembaga misi modern sekarang ini yang lebih sebagai semacam agen pengutusan. Dia mempercepat pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh gereja lokal. Mengapa ini bisa terjadi? Karena gereja-gereja lokal sudah kehilangan semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Dan gereja-gereja lokal sudah tertipu oleh ilah zaman yang membelokkan perhatian mereka, bukan kepada kegerakan misi Allah. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan akhirnya tidak peduli terhadap jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil. Barnabas dan Paulus disertai oleh orang yang bernama Yohanes Markus sebagai pembantu mereka. Markus sebagai sepupu daripada Barnabas, kalau kita lihat dalam Kolose pasal 4 ayat 10, dilibatkan di dalam kegerakan ini. Dan kita lihat saudara, tidak dilakukan lagi. Yohanes Markus sangat membantu kedua pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus dengan berbagai macam cara. Ya. Sehingga kita lihat berikutnya, saudara. Dari Antioquia di Syria, Paulus terus bergerak ke daerah Pafos. Dan di daerah ini, dia berjumpa dengan kesulitan. Muncul nabi palsu di dalam ayat 6 sampai 12. Sangat logis jika mereka pergi dahulu ke Siprus, ya, karena Siprus adalah ibu kota wilayah ini. Karena Siprus adalah daerah asal daripada Barnabas. Barnabas punya kerinduan besar, bukan Antioquia saja yang di Syria itu yang membutuhkan Injil, tapi tempat dia sangat membutuhkan Injil. Maka Lukas memberikan informasi bahwa Barnabas juga masuk ke kotanya sendiri, melihat kebutuhan yang paling besar. Dan kita lihat saudara, perjalanan mereka itu menempuh 45 km dari Antioquia Syria ke Pafos dan di ujung barat pulau Siprus tersebut. Dan mereka menghadapi para penentang yang pertama. Kita lihat, Pafos adalah ibu kota Siprus. Nah, gubernur kota itu saudara, pulau itu seorang Romawi yang bernama Sergius Paulus, yang adalah seorang yang dikatakan Alkitab cerdas, yang ingin mendengar firman Allah. Tetapi perhatikan, dia ditentang oleh seorang nabi palsu Yahudi yang bernama Bar Yesus, Yosua yang maksudnya, artinya di sini. Ini tidak biasa, ya saudara. Ini tidak biasa menemukan nabi palsu Yahudi dan tukang sihir Yahudi, tidak biasa. Kenapa, saudara? Karena orang Yahudi biasanya menjauhkan diri dari kegiatan setan tersebut. Tidak biasa, saudara. Ya. Nama Elimas berarti tukang sihir atau orang bijak. Ya. Jadi saudara, kita lihat ini sesuatu yang sangat-sangat khusus. Gangguan pertama yang dialami oleh Paulus dan Barnabas di dalam kegerakan misinya. Peristiwa ini adalah sebuah gambaran dari satu pelajaran yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang ilalang di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Di mana Tuhan menabur benih firman Allah itu, di situ iblis terus bekerja dan menaburkan benih ilalang tersebut. Gandum ditaburkan, ilalang akan terus. Kita lihat itu. Untuk gandum perlu perhatian, perlu sungguh-sungguh diperhatikan sedemikian rupa keberadaannya. Tetapi untuk ilalang tidak perlu diperhatikan, dia akan tumbuh dengan suburnya dan itu akan menjadi penghambat di dalam pertumbuhan gandum yang ada. Saudara, di sini memberikan pelajaran untuk melakukan kegerakan misi Allah. Engkau akan berjumpa dengan kesulitan lepas kesulitan.
Pada waktu engkau masuk dan berespon kepada kesulitan-kesulitan itu, engkau akan menyaksikan kedaulatan Allah dinyatakan dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Tatkala pertama kali Perkantas berespon kepada panggilan Tuhan untuk menggarap Papua, kami menyadari kami tidak punya kemampuan. Semua serba terbatas. Untuk tiap bulan saja begitu sulitnya, apalagi untuk menggarap Papua. Tetapi perlu dicatat, saudara, dalam momentum Paskah 2006, tak terduga saat itu dilakukan pertama kali dalam rombongan besar mission trip untuk 22 orang berangkat ke Papua. Pada waktu mau booking tiket tidak ada uang. Sampai batas tiket murahnya itu sudah terlewatkan. Dananya juga tidak datang. Terpaksa harus menggunakan tiket mahal. Kami terus berdoa dan terus berdoa. Justru dengan tiket mahal, Tuhan menyatakan kemurahan hatinya untuk menjawab semua pergumulan itu. Dan hal yang mengejutkan, pada hari ketiga dalam pelayanan di Papua, di Jayapura, salah satu rombongan yang bukan staf Perkantas, yang bernama Liliana Tanimbar, dia minta waktu kepada saya. Dia bilang, aku mau sharing, punya waktu enggak siang ini? Saya katakan oke, kita setelah makan siang kita sharing. Dia mengatakan, dalam 3 hari ini Tuhan berbicara begitu kuat kepada saya untuk memanggil saya melayani di Papua. Saya pada waktu dia ngomong begitu, saya pikir yang benar kamu. Saya pikir dia emosional. Saya bilang, kamu punya pacar. Bertepatan saya membimbing mereka dalam KTP. Ya. Nah kalau pacarmu namanya si Surya itu, dia tidak punya beban di Papua. Piye? Ya sampai di sinilah. Saya bilang, tunggu dulu, doa lagi. Saya bilang, cari teman hidup itu susah. Ada orang yang sampai sekarang pun masih bergumul. Kamu sudah dapat, kamu mau lepaskan. Saudara, 3 hari kemudian dia minta waktu lagi. Dia makin menunjukkan beberapa ayat firman Tuhan yang berbicara yang begitu kuat kepada dia. Saya bilang, oke, kita pulang ketemu dengan Surya. Kamu sharingkan sebelumnya supaya di dalam pertemuan itu siap untuk kita bergumul dan berdoa. Pulang dari mission trip itu setelah 2 minggu di Papua, di-sharingkan lagi. Saya lihat Surya pucat tapi nggak nampak karena putih. Papua nggak kepikir. Kalimat yang terlontar dari si Surya, aku tidak mau pergi ke Papua karena Lili. Aku mau pergi ke Papua karena Tuhan yang memimpin aku. Mereka bergumul. Bergumul cukup lama. Akhirnya Lili berespon lebih dahulu berangkat. Pada waktu Lili berangkat beberapa tahun kemudian di Surya, dia mengambil waktu cutinya untuk pergi ke Papua, melihat situasi di sana, sekaligus berdoa di sana. Dan di Papua itu Tuhan bicara begitu kuat kepada dia. Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat juga. Dan kemudian mereka mempersiapkan pernikahannya. Dan saya diminta untuk khotbah di dalam pernikahannya di GKT Nazaret pada waktu itu. Selesai itu mereka berdua berangkat. Hal yang sangat mengejutkan saya berikutnya adalah waktu dia berangkat ke sana dan mulai bekerja dan melayani di sana, saya tanya, bagaimana dengan gajimu di Papua?
apakah cukup? Apakah lebih besar dibandingkan yang di Surabaya? Dia mengatakan, yang aku terima di Papua hanya 25% dibandingkan yang di Surabaya. Dia meninggalkan gaji yang begitu besar. Dia menerima gaji yang begitu kecil dengan kebutuhan yang begitu besar. Saya terpukul, sekaligus saya terharu melihat komitmen hidupnya. Orang-orang yang menangkap kehendak Tuhan biasanya punya kerelaan yang sangat besar untuk mengerjakannya. Dan tidak pernah memperhitungkan sedikit pun kerugian yang dia alami. Karena kerugiannya menjadi satu kemuliaan untuk Kristus. Karena dia menghambakan dirinya untuk taat mengerjakan kehendak itu. Demikian juga sudah. Sampai hari ini mereka dipakai Tuhan di Papua. Lili di sekolah, kemudian dia sampai membuat semacam kelompok, apa istilahnya di sini yang orang-orang belajar untuk kecepatan berhitung dan sebagainya itu. Dia membentuk seperti itu yang dia khususkan untuk anak-anak Papua. Beban dan kerinduan dia semakin besar, dan Tuhan terus memeliharakan dan memberkati hidupnya. Saya merindukan, saudara, anak-anak KTB saya mau berespon dan mau pergi seperti Aldo, berespon dan pergi ke Serukang, Kalimantan Barat. Pada waktu dia pamit untuk pergi dalam rombongan dengan teman-teman ke Tamong, satu kalimat pendek yang saya berikan kepada dia. Di dalam kamu ikut mission trip, pertama yang kamu harus perhatikan adalah kamu harus siap membuka hatimu tatkala Tuhan memanggil kamu. Saudara, kalimat itu terngiang-ngiang sampai diserukan, sampai di Tamong dan sebagainya. Dia pulang, dia makin kuat. Pekerjaan di Surabaya justru dia makin dinaikkan posisinya, makin gelisah, sampai satu saat dia ambil keputusan meninggalkan pekerjaan itu. Di tengah-tengah pekerjaan semakin tumbuh dengan posisi bagus, dia lepas untuk mengerjakan misi Tuhan. Orang-orang yang menangkap kehendak Allah seringkali mengabaikan risiko yang akan terjadi di dalam dirinya. Saudara, ini yang terjadi juga dengan Paulus. Ini yang terjadi juga dengan Barnabas. Dari situ sudah kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 9 ini, pertama kali sebutan nama Paulus yang sebelumnya adalah nama Saulus itu, saudara. Sebagai warga negara Romawi, Yahudi, dia punya dua warga negara itu. Dia bisa menggunakan dua-duanya. Tapi di dalam konteks latar belakang semacam itu yang terjadi dengan dirinya, ternyata Tuhan punya rencana dalam kegerakan misi yang besar ke depan sampai menjangkau orang-orang yang bukan Yahudi. Berarti tidak ada yang kebetulan terjadi di dalam konteks latar belakang Paulus. Di dalam konteks latar belakang itu, Tuhan sedang menyiapkan satu rencana besar dalam kegerakan misinya. Oleh sebab itu, tidak mungkin kebetulan saudara lahir di keluarga siapa. Tidak kebetulan saudara berada di bangku kuliah di mana. Dan tidak ada kebetulan saudara berada di kota mana. Sejauh dan selama saudara terus bergerak dan berpusat kepada kehendak Allah, engkau akan melihat satu benang merah di mana Tuhan melihat ada satu rencana Allah yang utuh, yang tidak mungkin bisa digagalkan dengan semua peristiwa yang terjadi dalam semua proses hidupmu. Coba perhatikan apa yang terjadi dengan Paulus. Dari Pafos dia bergerak ke Perga, dan di Perga itulah ada muncul masalah lagi dalam pasal 13 ayat 13 dalam Kisah Rasul ini, yaitu
Yohanes Markus meninggalkan pelayanan. Kemungkinan yang lain, saudara, dia takut menghadapi bahaya ketika masuk ke daerah-daerah yang baru dan sulit. Dia sangat tidak siap. Tapi apapun alasannya, pembelotan Yohanes Markus ini ya juga merupakan satu bagian yang sangat tidak mengenakan, yang mengganggu tim itu, saudara. Dan Paulus akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan Yohanes Markus tersebut dan menggantikan Timotius ada di dalam kegerakan. Kita melihat di sini, di dalam melakukan misi Tuhan, kita harus menjaga konsistensi dalam kerohanian untuk terus berpusat kepada Tuhan, kehendaknya dan misinya. Saudara, kita lihat apa yang terjadi dengan Yohanes Markus. Ini sangat mengganggu kegerakan misi yang terjadi. Di dalam pengalaman banyak dalam kegerakan misi yang bergerak di dalam tim, selalu ada orang-orang yang tidak punya daya tahan yang prima untuk bisa terus ikut di dalam kegerakan itu. Ada yang lama ikut, dia hanya bergerak dalam tanggung jawab, tapi sudah kehilangan passionnya. Dia masih mengerjakan, tapi passion itu sudah dia tidak miliki. Sebagai pemimpin dan kegerakan tim misi, saya harus peka melihat anggota tim, siapa yang sudah kehilangan passion itu. Dia harus diistirahatkan. Walaupun jumlah kita sudah sangat kurang, tetapi kita tidak bisa bermain-main dengan kegerakan misi yang membutuhkan stamina yang sangat prima secara rohani, bukan hanya fisik. Saudara tahu, kami itu kalau di dalam pelayanan di sana, beberapa hari setelah pelayanan, saudara, setelah saya keliling sana sini, kembali ke Jayapura, saya minta mereka semua kumpul. Kami bisa evaluasi sampai jam 2 pagi. Tanya itu kepada tim misi yang ada. Padahal besok paginya, dengan tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan pagi-pagi hari, harus ada yang pagi terbang lagi, harus pergi mengajar lagi dan sebagainya. Tetapi kami ingin memberi yang terbaik, dan kami tidak ingin main-main dengan pelayanan yang ada. Karena dana yang dikumpulkan terlalu sulit dan terlalu mahal. Harus sungguh-sungguh maksimum melayani. Kalau tidak punya hati, tidak bisa. Mungkin orang mengatakan terlalu keras. Paulus pada waktu bersikap kepada Yohanes Markus, Barnabas saja nggak setuju. Bagi Paulus, dia tidak mau terhambat di dalam kegerakan dengan kesempatan yang sempit semacam itu. Saudara perhatikan, ketika kita melihat kegerakan ini, ya, sampai orang yang bernama Robertson, dia mengomentari tentang Markus dengan kalimatnya. Saat itu, Markus seperti cahaya yang berkedip-kedip dalam krisis, tetapi terang tidak sepenuhnya akan hilang. Ini merupakan satu dorongan untuk kita semua di dalam kondisi yang kritis seperti Markus. Doa dan pelayan Barnabas akan menjadi satu kekuatan. Akhirnya Yohanes Markus bergabung kembali setelah beberapa waktu. Saya bisa lihat di sini, ada waktunya ya untuk dihentikan, tetapi Roh Kudus memulihkan untuk bergerak kembali bersama. Ya, dari situ terjadi kegerakan yang lebih luas. Maka di dalam ayat 14 sampai 52 kita melihat kota yang berikutnya, yaitu Antiokhia. Tetapi Antiokhia yang di Pisidia itu berbeda dengan yang di Syria tadi, saudara. Paulus dan Barnabas di sini kita lihat melakukan perjalanan sejauh 100 mil, saudara. Itu kira-kira 150 km di sebelah utara sampai ke kota penting di Jalan Romawi pada masa itu. Saudara, kalau menyebut bilangan kilometer ini, saya tidak bisa membayangkan. Kalau sekarang itu bisa ditempuh dengan mobil, bisa ditempuh dengan pesawat, saudara. Pada masa itu 150 km
Mereka harus berjalan tanpa pernah mereka mengenal medan jalan tersebut. Sudah bisa bayangkan. Kesulitan lepas kesulitan mereka harus hadapi. Baik kesulitan alam itu, baik kesulitan orang-orang di dalam tim itu, kesulitan-kesulitan yang ada. Tetapi kita lihat, orang-orang yang memberi diri kepada kehendak Allah untuk misinya tidak pernah bisa dihentikan dengan kesulitan apapun. Kenapa? Ketundukan mereka kepada Roh Allah membuat mereka bisa mengatasi tiap kesulitan dengan terobosan-terobosan yang ada. Tidak ada pelayanan misi yang mudah, tetapi tidak ada pelayanan misi yang tidak bisa diterobos. Karena Roh Kudus yang memimpin orang-orang yang menundukkan dirinya dan hidup dan berpusatkan kepada kehendak Roh Allah itu. Maka terjadi hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Maka tadi saya katakan, melakukan pelayanan misi adalah impossible, yang hasilnya selalu possible. Pelayanan misi adalah pelayanan ketidakmungkinan, tetapi hasil akhirnya selalu mungkin. Karena faktor pembuat mungkin itu adalah Tuhan dengan segala kedaulatannya yang memimpin kita untuk melewati tiap semua proses ini. Sudah bisa lihat. Kalau sampai tidak terjadi, karena tidak adanya kerelaan, tidak adanya ketundukan, dan tidak adanya ketaatan di dalamnya. Tidak ada yang dikerjakan para murid. Tidak ada yang dikerjakan kegerakan misi dan kisah para rasul yang tidak berjumpa dengan kesulitan. Baik orang-orang, baik pejabat-pejabat, baik sistem pada masa itu, hukum pada masa itu, orang-orang di sekitarnya, dan medan pelayanan yang ada, geografi yang ada, semua adalah bagian daripada kesulitan yang hadir di dalam kegerakan misi Paulus dan para murid yang lain. Tetapi itu tidak pernah bisa menggantikan mereka untuk terus bergerak. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Paulus selalu memilih kota-kota yang strategis, menanam, mendirikan gereja-gereja di sana. Itu yang dilakukan Paulus. Dan berangkat dari gereja-gereja itu untuk terus menginjili daerah-daerah sekitarnya. Kita juga menemukan di mana Paulus selalu mencari peluang di tengah-tengah semua kesulitan. Ini orang yang tunduk kepada kehendak Allah, selalu bisa melihat peluang di dalam dan di tengah-tengah kesulitan. Orang-orang yang berorientasi kepada dirinya sendiri, tidak melihat kesulitan, dirinya sudah menjadi sesuatu kesulitan, sehingga dia tidak berani membayar harga untuk semuanya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang-orang yang hidup dan berpusatkan kepada pimpinan Tuhan yang sangat jelas dalam kehendaknya, dia bisa berjumpa dengan banyak kesulitan, tetapi dia bisa melihat semua kesulitan itu dalam peluang-peluang yang Tuhan izinkan untuk dia bisa kerjakan. Saudara, mari kita perhatikan kembali firman Tuhan ini. Kegerakan ini, saudara, makin lama makin meluas. Dan disinilah khotbah Paulus yang pertama yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Dan khotbah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yang masing-masing bagian diawali dengan frase saudara-saudara. Yang pertama dia mulai dengan pendahuluan ayat 16 sampai 25. Paulus menyampaikan dengan sangat ringkas tentang sejarah Israel. Klimaksnya tentang penyampaian pelayanan Yohanes Pembaptis dan kedatangan Mesias. Itu yang Paulus sampaikan. Yang kedua, di dalam ayat 26 sampai 37. Paulus mulai mendeklarasikan, itu isi khotbahnya. Dalam deklarasi itu, Paulus menjelaskan siapa Kristus yang sesungguhnya, di mana mereka menolaknya, yang berakibat kepada keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kita lihat, kebangkitan Kristus menjadi inti daripada berita. Kematian sampai kebangkitan Kristus itu menjadi pusat daripada perhatian dan berita Paulus. Paulus telah menyatakan Injil
kepada orang-orang yang ada di Antioquia yang di Pisidia ini, saudara. Kita lihat, Kristus telah mati, dia telah dikuburkan, dia telah bangkit. Itu semua untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang di Antioquia di Pisidia ini. Sampai dia mengutip Yesaya 55 ayat 3 dan mengacu kepada satu perjanjian yang dibuat antara Allah dengan Daud. Dia kutip yang terakhir. Akhirnya dia membuat satu aplikasi di dalam ayat 38 sampai 52. Paulus sudah menyatakan kabar baik kepada mereka. Perhatikan di dalam ayat 32, ya. Dan sekarang sisanya adalah penerapan aplikasi, ya. Dan dia mulai menarik jaring dan menebarkan jaring tersebut dan menantang mereka untuk berespon kepada Injil, kepada firman Tuhan itu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa melalui iman dalam Yesus Kristus, mereka bisa memiliki dua berkat yang tidak pernah bisa mereka dapatkan sebelumnya. Melalui ketaatan kepada hukum Taurat, yaitu pengampunan dosa dan pembenaran di hadapan takhta Allah. Maka orang-orang Yahudi di sana bisa dimenangkan. Orang-orang di luar Yahudi di sana juga bisa dimenangkan. Pembenaran adalah tindakan Allah, di mana dia menyatakan bahwa orang berdosa yang percaya menjadi orang yang dibenarkan. Itu hanya mungkin di dalam Kristus dan melalui Kristus. Dia membuat satu konklusi di dalam pergerakan misinya. Paulus tidak pernah mengurangi sedikit pun kadar daripada kualitas Injil itu. Dia jaga konsistensi daripada Injil itu. Pertanyaan saya, sejauh manakah kita punya kerinduan memberitakan Injil? Dan yang kedua, sejauh mana kita tetap bisa menjaga konsistensi, ya, berita kita kepada dunia ini. Saudara, tantangan kita mengerjakan misi di akhir zaman bukan makin mudah. Kita dihimpit dari tekanan zaman, tekan dengan suamnya kerohanian, ditekan dengan tidak pedulinya akan muncul penyesatan. Dari dalam ada ajaran-ajaran yang bengkok. Kita sungguh dibuat selelah mungkin supaya kita menyerah dan kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya untuk hidup berpusat kepada kehendak Allah, kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita terus berjuang sampai dia memanggil kita. Saya tidak tahu berapa waktu lagi Tuhan kasih kesempatan. Semangat masih ada, tapi kadang-kadang harus berhadapan dengan kenyataan, kesehatan dan sebagainya. Saya merindukan, saudara, ada satu proses regenerasi. Waktu saya mungkin tidak lama, tetapi saya merindukan orang-orang yang menangkap pesan dan mengerjakannya dengan sungguh, tidak bermain-main, dan berani memprioritaskan Tuhan dan panggilannya di atas semuanya. Dan itu menjadi kerinduan saya. Kerinduan saya, kita bisa diutus sampai ke ujung dunia ini. Bukan hanya di Indonesia saja. Anak-anak alumni, maukah kau persembahkan untuk kegerakan misi Tuhan? Untuk pergi. Mungkin kau mengatakan, kasihan, masa dia nggak bisa main game lagi dan sebagainya nanti. Maukah engkau memberikan kesempatan anakmu setiap kali liburan untuk masuk ke dalam tim misi dalam kegerakan yang ada? Saat saya duduk mendengar kesaksian Munik, saya foto, saya kirim ke kelompok PA yang di Jakarta. Salah satu guru dari Dian Harapan mengatakan, kami dari guru-guru Dian Harapan kalau liburan semester bisa nggak bergabung untuk misi Perkantas Surabaya? Jawaban saya cuma singkat saja, didoakan dulu, cukup begitu. Ya, saya merindukan ada orang yang mau berespon untuk semua ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.